Baik, selamat pagi para pihak sekalian. Sidang arbitrase Mitos Rangkar Haftung selaku pemohon dan PT Nusantara Tekstil selaku termohon dibuka. Sidang ini mempertemukan Berlin Fashion selaku pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Mr. Klaus dan PT Nusantara Tekstil selaku termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bapak Budi, serta mengundang saksi ahli Profesor Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaga Aufa dengan NIM 24106111197 sebagai arbiter. Perkenalkan, nama saya Khalizat Muhammad Yusuf dengan NIM 241061119. Di sini saya sebagai termohon dan juga dengan nama Pak Budi dari PT Nusantara Tekstil. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Alfarel dengan NIM 24106111160. Di sini berperan sebagai pemohon, yaitu Mr. Klaus sebagai perwakilan dari Berlin Fashion. Perkenalkan, nama aku Azki Nufus Sumairo dengan NIM 241611118. Di sini aku berperan sebagai saksi ahli yaitu Prof. Elizabeth. Sidang arbitrase perkara nomor 0406 Unsitral 2022 antara Berlin Fashion Gesellschaft Rangkar Haftung selaku pemohon dan PT Nusantara Tekstil selaku termohon dibuka. Sidang ini dipertemukan Berlin Fashion selaku pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Mr. Klaus dan PT Nusantara Tekstil selaku termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bapak Budi, serta mengundang saksi ahli Profesor Elizabeth. Karena situasi pembatasan perjalanan yang masih dinamis semenjak adanya pandemi, sidang hari ini akan dilaksanakan secara hybrid dengan para pihak di negara kediaman masing-masing menggunakan media online. Berdasarkan Notice of Arbitration dan kesepakatan tertulis, para pihak telah menyelesaikan proses mediasi namun tidak mencapai pemufakatan. Sehingga sengketa ini dilanjutkan ke forum arbitrase di Singapura menggunakan Uncitral Arbitration Rules. Saya mengonfirmasi bahwa yurisdiksi majelis ini sah dan independen. Agenda hari ini adalah mendengarkan argumen para pihak, memeriksa saksi ahli, dan majelis akan langsung menjatuhkan putusan arbitral award di akhir persidangan hari ini berdasarkan seluruh dokumen yang telah masuk. Baik, apakah kedua belah pihak telah siap? Siap yang mulai arbiter. Kami juga siap yang mulia arbiter. Baik, kita mulai dari pemohon. Mr. Klaus, silakan sampaikan tuntutan dan argumen Anda secara komprehensif. Mengapa Anda bersikeras bahwa ini adalah tindakan wan prestasi di tengah situasi pandemi ini? Silakan. Baik, terima kasih yang mulai arbiter atas kesempatannya. Kasus ini sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah tentang komitmen bisnis internasional. Pada akhir tahun 2021, klien kami menandatangani kontrak senilai 800.000 euro dengan termohon untuk pengiriman 50.000 meter kain premium. Tanggal pengiriman yang disepakati secara saklek adalah di tanggal 1 Maret 2022. Namun, sampai tanggal tersebut lewat, tidak ada 1 meter pun kain yang bersandar di pelabuhan Hamburg, Jerman. Akibatnya sangat fatal. Industri fashion bergerak berdasarkan musim ataupun seasonal industry. Kehilangan tenggat waktu 1 Maret berarti klien kami telah kehilangan seluruh momentum untuk koleksi musim panas atau Spring and Summer Collection. Retailer besar di Eropa membatalkan kontrak dengan kami secara sepihak. Maka berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang merupakan hukum material pilihan para pihak dalam kontrak ini, jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, setelah dinyatakan lalai, ia wajib mengganti biaya rugi dan juga ada bunganya. Kami menuntut ganti rugi sebesar 300.000 euro atas loss of profit, yaitu keuntungan real yang seharusnya bisa didapatkan oleh klien kami jika kain tersebut itu bisa datang dengan tepat waktu. Pandemi tidak bisa dijadikan sebagai tameng universal untuk menutupi manajemen risiko yang memang buruk dari termohon. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Klaus. Saya catat poinnya ya, yang mana kegagalan pengiriman 1 Maret tahun 2022 menyebabkan kerugian loss of profit sebesar 300.000 euro berdasarkan pasal 1243 BW. Sekarang giliran termohon, Pak Budi, silakan sampaikan bantahan Anda terhadap argumen Mr. Klaus. Baik, terima kasih yang mulia arbiter. Kami menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Mr. Klaus. Karena rekan Klaus berbicara seolah-olah klien kami sengaja tidur dan mengabaikan pesanan mereka. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengabaikan realitas sejarah yang mulia arbiter. Pada awal tahun 2022, terjadi lonjakan varian Omicron yang luar biasa di Cina. Pemerintah Cina secara mendadak menerapkan kebijakan lockdown total atau zero COVID policy di wilayah Shanghai. Pabrik-pabrik ditutup
Jalan-jalan tol diblokir dan pelabuhan Shanghai yang merupakan urat nadi logistik dunia itu lumpuh total selama berbulan-bulan. Perlu dicatat, kain premium yang dipesan oleh Berlin Fashion membutuhkan bahan baku spesifik yang berupa serat sintetis berteknologi tinggi yang hanya diproduksi di Shanghai. Dan ketika pasokan ini terhenti karena tindakan penguasa asing atau veto prince, klien kami berada dalam posisi yang mustahil secara fisik dan hukum untuk memproduksi kain tersebut tepat waktu. Ini adalah contoh klasik dari keadaan kahar atau force majeure yang secara eksplisit diatur dalam pasal 1244 dan 1245 BW Indonesia. Terlebih lagi, klausul 12 kontrak kami secara tegas menyatakan bahwasannya kebijakan pemerintah dan gangguan rantai pasok global adalah alasan pembebasan tanggung jawab. Jadi, klien kami itu tidak bersalah. Yang mulia, ini adalah poin krusial yang harus diperdebatkan. Silakan Mr. Klaus, apa poin keberatan Anda? Baik, seperti ini, Anda menyatakan bahwa lockdown Shanghai adalah hal yang tidak terduga. Mari kita realistis saja, kontrak ini sudah ditandatangani pada akhir tahun 2021. Saat itu, dunia sudah 2 tahun cedera pandemi COVID-19. Setiap pelaku usaha yang rasional tahu bahwa Cina menerapkan kebijakan zero COVID yang sangat telat. Hambatan logistik Cina itu highly predictable, sangat bisa untuk diprediksi. Karena hal itu bisa diprediksi, maka elemen ketidakterdugaan dalam force majeure menurut hukum Indonesia itu gugur. Anda mengambil resiko itu, maka sudah seharusnya juga pun Anda harus menanggung ruginya, bukan daripada pihak klien kami. Mr. Klaus, Anda memutarbalikkan logika. Betul, pandeminya sudah diprediksi, tetapi tindakan lockdown totalnya secara keseluruhan yang mengunci kota terbesar di Cina secara mendadak itu adalah pada musim semi 2022. Itu sesuatu yang bahkan organisasi kesehatan dunia aja dan para pakar ekonomi pun gak bisa nebak skalanya. Dan perlu saya tunjukkan bukti terbaru kepada majelis. Ini adalah bukti berupa draft korespondensi email dan purchase order yang dikirimkan klien kami kepada 2 vendor alternatif di Vietnam dan India pada Januari 2022. Segera setelah berita lockdown Shanghai beredar, kami tuh nggak diem aja. Kami melakukan due diligence. Tapi apa hasilnya? Serat dari Vietnam dan India tidak memiliki sertifikasi zero impurity. Jika kami nekat memakai bahan itu, kainnya akan cacat. Dan pasti akan menggugat kami juga di forum ini karena kualitas buruk. Baik, harap tenang teman-teman. Untuk menilai hal ini secara objektif, saya panggil saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu Profesor Elizabeth. Selamat pagi, Anda telah disumpah sesuai aturan arbitrase. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Tes. Baik. Selamat pagi Yang Mulia Arbiter, Mr. Klaus, dan juga Pak Budi. Ya, saya bisa mendengar dengan jelas. Baik, Profesor. Anda telah membaca berkas perkara ini dari sudut pandang hukum perdata Indonesia yang menjadi choice of law kontrak ini. Lantas, bagaimana Anda menilai benturan argumen antara prediktabilitas pandemi yang didalilkan pemohon dengan upaya maksimal yang diklaim oleh termohon? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya, dan cukup banyak diperdebatkan selama pasca pandemi ini. Nah, di dalam hukum Indonesia sendiri, doktrin force majeure itu diatur dalam pasal 1244 dan 1245 BW, yang intinya adalah ketiadaan kesalahan akibat peristiwa yang luar biasa. Nah, mengenai argumen dari Mr. Klaus bahwa peristiwa ini bisa diprediksi karena kontrak itu dibuat pada saat pandemi. Dalam hukum kontrak internasional, kita harus bisa membedakan antara risiko makro yang diketahui dan peristiwa mikro yang tidak dapat dihindari. Mengetahui dunia sedang dalam pandemi dan tidak sama dengan meramal bahwa pelabuhan spesifik di Shanghai akan ditutup total tanpa kompromi pada minggu pertama produksi. Selain itu, jika kita melihat klausul 12 kontrak para pihak, mereka secara sadar menuliskan frasa kebijakan pemerintah dan gangguan rantai pasok. Dalam hukum perdata Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak, yaitu dalam pasal 1338 BW. Ketika para pihak secara spesifik memasukkan klausul tersebut, artinya mereka sepakat bahwa jika resiko logistik akibat kebijakan pemerintah itu terjadi, maka hal itu dapat disepakati sebagai force majeure. Izin bertanya kepada ahli Yang Mulia. Silakan, Mr. Klaus. Profesor, mungkinkah untuk kita bisa menerapkan doktrin relative impossibility di sini? Secara fisik, PT Nusantara Tekstil kan masih bisa memproduksi kain jika mereka mau membayar biaya 3 kali lipat untuk menerbangkan bahan baku sisa dari wilayah lain di Cina menggunakan kargo udara khusus. Kenapa mereka memilih untuk merugikan kami? Baik, pertanyaan yang bagus, Mr. Klaus. Doktrin relative impossibility dalam hukum Indonesia justru melindungi debitur
dari hal tersebut. Jika untuk memenuhi kontrak senilai 800.000 euro, debitur dipaksa mengeluarkan biaya logistik darurat sebesar 1,5 juta euro. Misalnya, maka kontrak tersebut secara ekonomi menjadi tidak masuk akal. Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan hal yang mustahil atau menghancurkan dirinya sendiri demi kontrak. Sepanjang termohon bisa membuktikan bahwa mereka sudah mencoba mencari vendor pengganti, syarat itikat baik dan upaya mitigasi itu sudah terpenuhi. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif, Profesor Elizabeth. Keterangan Anda dianggap cukup dan Anda diperkenankan meninggalkan ruang sidang virtual ini. Dimana rekan-rekan sekalian, Majelis Arbitrase telah mendengarkan tuntutan pemohon mengenai loss of profit, bantahan termohon mengenai eksekusi klausul 12, memeriksa bukti T1 hingga mengenai mitigasi vendor alternatif, serta mendengarkan ulasan mendalam dari ahli hukum tersebut. Yang mana sesuai dengan hak majelis dalam trial rules untuk memutuskan perkara secara efektif, saya akan langsung membacakan arbitral award pada hari ini. Memutuskan 1. Menolak permohonan pemohon Berlin Fashion untuk seluruhnya terkait tuntutan ganti rugi loss of profit sebesar 300.000 euro. 2. Menyatakan bahwa termohon PT Nusantara Tekstil dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dan denda keterlambatan karena keterlambatan pengiriman disebabkan oleh force majeure yang sah demi hukum. 3. Memerintahkan termohon untuk menyelesaikan kewajiban pengiriman 50.000 meter kain tersebut dengan spesifikasi yang disepakati paling lambat 60 hari setelah pelabuhan Shanghai dinyatakan beroperasi normal kembali oleh otoritas yang berwenang. 4. Memutuskan bahwa biaya operasional persidangan arbitrase internasional ini ditanggung secara bersama dengan pembagian masing-masing 50% oleh pemohon dan termohon. Putusan ini dijatuhkan di Singapura bersifat final, mengikat, dan juga berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak dapat diajukan upaya banding atau pembatalan di forum manapun. Dengan demikian, putusan Majelis Arbitrase pada hari ini, sidang perkara nomor 0406/2022 dinyatakan ditutup. Terima kasih atas profesionalisme para pihak. Selamat siang.